Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jawi kau tagak, ndak jadi lo baca leh. Nyo instingnya tajam. Bang kau tagak ang kecil orang nama baca. Ndak terang ada orang azan je. Nah, nyo ndak berkat tu pak. Malah didabih orang muazin. Kesambayang waang je orang tu. Ada yang di malo salat, ada yang jawi waang orang kan. Dia waang orang keluar lalu lapihan dari baca ko. Ada yang bisa makan rumpui, waang taharah, kemudian bau dua, sudah tu salat, sudah salat ang minum kopi, atau pasang ilo dan balik melaki waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli air Bagunung Merah dalam kecamatan 10 Koto. Tetaplah kita taat kepada Allah, mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya tadi malam. Untuk saya itu sudah berlaku, dimatikan malam, dihidupkan pagi, itu sudah 71 tahun. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati oleh Allah? Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu ketika malam. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun nangoknya lebih gadang dari orang duduk. Orang lalu kok banyak angoknya gadang dari orang jago pak. Tapi rumahnya kemalian, fotonya hilang. Nah, ini. Jadi kaum muslimin tidur itu sama dengan mati. Makanya kita disuruh membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ko iyo sawana lalu sesadang lalu tu ndak jago lain. Artinya kita tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bongo bararak badan kasurau tibo di surau dibujukan mai riang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro bu. Iyo kapandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mai riang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaco pengabisan kubur tatimbun orang pai. Ya betul bu? Cuy bu ulang balik. Ini akan terjadi kepada kita. Alhamdulillah pagi ini jamaah Masjid Gunung Merah dijagoan de Allah balik setelah mati malam. Tamasuk ambo. Ya kan? Amako kita berkumpul di musajid ko pagi. Nanambo hormati
bapak-bapak ketua DPC PAS SAS Kota Pekanbaru, ada lagi cabangnya di Panam, dan kemudian orang SAS ini rasanya di mana-mana ada nan sulit dinyo GIS dinyo PPT murah. Ini bapak-bapak, itulah kelebihan orang SAS. AI sulit dinyo PT murah. Mudah-mudahan saya doakan orang sulit AI rezekinya berlimpah ruah, pemurah untuk Islam, dan berakhir kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Gunung Merah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kacik ndak ke kita sabut nama lai, gadang ndak ke diimbau gala, semuanya kita insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kini kita lah hijrah ke tahun sampai balik sampai pelimo. Gadang hati awak lagi duit je baru. Tapi ingat bahwa ajal kita semakin dekat. Karena kita di dunia ini bergerak maju menuju Allah. Tidak ada yang mundur. Maka kalau ada orang tidak mempergunakan kesempatan untuk kebaikan masa-masa yang lalunya, dia tidak bisa menyesali lagi. Sesal yang tidak ada guna. Inilah masa yang terlampau ini. Jadi kalau ada apa putih bacinto kan, ya kan? Para jemaah aja menyesal jo kini. Nah, kenapa? Karena sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita hari ke hari, dari menit ke menit, musim ke musim, waktu ke waktu, itu kita hijrah namanya. Pindah. Dari umur kita 70, sekarang pindah 71. Terus begitu sampai di stop oleh Allah yang namanya ajal tadi. Kaum muslimin, maka setiap waktu yang kita lalui itu bagi orang yang arif, bagi orang yang yakin bahwa hidup di dunia ini sebentar, maka waktu itu banyak dipergunakannya untuk beramal saleh. Kalau beramal saja, kapan kita mengais rezeki? Kapan kita mencari hidup, Pak Ustaz? Maka kita jadikan waktu ini setiap saat menjadi ibadah. Itu tidak sulit. Pertama, niatkan. Yang kedua, dan laksanakan. Dan itu kita laksanakan dengan ikhlas. Laikanamu apa? Magiah nafkah untuk istri. Tungkah kewajiban awak tu. Sengaja aku membayarkan nafkah untuk istriku hari ini ya Allah karena engkau, ya kan? Dan kita bernilai sedekah kepada istri itu. Malah hebatnya agama kau Pak, galak jawab sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili karyang bersedekah je piti, galak siapa banyak. Ikut sudah je piti sempili karyang awak bentuk harimau damam, saya tidak mau galak. Sedangkan ketawa itu sedekah. Ini ibu-ibu. Ya kan? Kita bersyukur, kita dibangunkan Allah, kita isi dengan ibadah. Ada tadi Bapak yang salat hajat, ada yang salat tahajud, ada yang salat witir, bahkan ada mungkin yang salat sunat taubat. Mudah-mudahan salat-salat sunat itu lebih banyak dari salat wajib. Maka setiap kita dibangunkan Allah, saya tadi pukul 3:15 itu sudah bangun dan sudah mandi. Walaupun dingin di hotel tu WC, tapi namanya kamar mandi ya dingin, sadonya dingin di hotel tu Pak, tidak ada angin lah, ya kan? Tapi airnya bisa angin. Begitu di rumahmu tidak ada itu Pak. Malah rumahmu serumah BTN. Bangunan tidak normal, ya kan? Di malu ada ayang.
Jadi baru tuang mana mau pandai mengaji kok Pak. Ya kan dilalok orang di hotel ranca, amplopnya kadang lo ngaji. Makannya bau kama nangkala ma jolong tibu ambo seru ayah di ma makan ayah siapa yang ngecin gitu siapa koknya si Fauzan nyoba ambo makan rumah makan radar namanya iya kan tetaluannya 3 lengge sudah tuh makan martabak alhamdulillah. Cerita pagi kini kita ambil ayat yang dibaca imam tadi surah Al-A'raf ya kan dimulai dari ayat bapak-bapak ibu-ibu ayat 13 dimulai dari ayat 13. Apa kata Allah kepada iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Itu di surah di rakaat yang kebara dibaca imam tadi. Coba takut. Rakaat nan kedua. Iya kan? Di rakaat nan pertama tadi ndak itu ayat dibaca imam. Iya kan? Jadi surat Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Jawab iblis, sebenarnya kalau iblis ini nyotungkuyan dulu nyotilan tangan, nyopikian matang-matang, dia tidak akan terjerumus. Dia tidak akan diusir oleh Allah. Tapi apa katanya? Qala, berkata iblis, ana khairum min, ambo lebih baik dari Adam tuh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api lebih mulia dari tanah. Api, tanah, angin, air itu sederajat. Iblis tidak tahu bahwa kita manusia 4 unsur itu, Pak. Memang bahan pertamanya tanah. Tapi apa kata Allah dalam ayat lain? Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Surah agak. Sajadah. Alhamdulillah. Ada orang menjawab surah Quran Ustaz. Itu tidak jauh salah. Iya, betul juga. Tapi surah sajadah. Dan kemudian dilanjutkan kejadian manusia yang dari tanah itu dari air yang memancar. Kalau tidak teranga tentu percuma sendak ya Bu. Iya tuh. Ya. Kemudian kita juga ada unsur tubuh kita dari angin. Kalau iblis mengatakan begitu, dia salah besar, Pak. Dia hanya api saja, tungkonyo berang taruh saya. Jadi kalau ada orang kok marabo panjang saya, Pak, itulah berubah jadi iblis itu, mah. Ya, dari api setubuhnya tuh. Ya, sudah jadi iblis. Karena apa? La taqdab lakal jannah. La taqdab lakal jannah, kata Nabi. Jangan marah bagimu surga. Kalau kamu tidak marah-marah, untukmu tempatnya surga. Ada ayat. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Sudah itu apa lagi? Ada di tubuh kita angin. Malah angin nanado di tubuh awak kau Pak, itu para jamaah kerjanya sindiran. Apa itu? Ditembak lantai kena hidung. Oke. Itu kan angin. Jadi kalau ada orang tertentu itu Pak jam berang,
tu mengeluarkan angin. Orang barat Pak kan banyak ndak beragama Islam dulu lah. Kalau kini lah mulai banyak. Kalau dulu mana itu loh, Spanyol tu Islam lo 900 tahun. Iya kan? Orang barat tu namanya orang Sendao Pak. Ada apa enggak orang tekan tu berak. Tak balik. Kalau orang Sendao tu lain orang mampu makan macam. Nah. Ini. Ya kan? Jadi angin. Kalau ndak ada kita buang-buang angin ini, bapak-bapak dan ibu-ibu buang air besar, kita akan keras. Akhirnya akan jadi penyakit. Sudah tu ada di dalam tubuh Hawa api, tanah, api. Api ya? Ini gunanya untuk membela diri. Kalau ndak ada lo gitu Pak, sifat berang tu gak seketik, tidak dipeturuin no. Itu berselantiangan selorang kawak. Lunaknya sudut, karehnya takik, lului pinyai, lului pinyat kulindan. Ndak ada kita harga diri. Ya kan? Nah, tapi marah itu dikendalikan. Ada iblis api kosenado Pak. Keberadaan api memang sangat berguna. Ya kan? Nah, kalau orang Minang dulu kan ndak ada di dindiang batanak lah dok. Kini lah di dindiang zado batanak. Dulu di mana orang Minang batanak? Di tungku, di dapur di tungku. Ada tehnya ada selayan. Kalau di kampung Ambo namanya pagu. Di lataan kayu dia teh tu. Karena esoknya tambah masjid. Beko di pasilangan di tungku. Sampai kini bapak-bapak nasi yang kita tanak secara manual. Jo pariuk basi itu kan nyoba karak di bawah. Tapi kami rasanya lebih-lebih dimakan jo tengguli. Karak nasi itu. Tapi kalau nasi kuning dalam rice cooker, terbaunya tidak lama. Karena sudah dimakan oleh daya listrik. Ya kan? Ajalah kalau ibu-ibu balik manggil yang lado, coba tu lado. Itu lado tu rasanya kami. Dan awak bisa zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikok jo belinder barakat yang zikir tanya itu. Tak bisa kita zikir. Orang dulu mengacau tetalu jorotan. Tak jolidi. Habis saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau jo mixer gini tu, tangga bibi orang Miriam tu zikir. Jadi sekali-sekali kita adakan lomba. Ambo diundang mengaji ke Batam. Itu yang diperlombakan batanak jo kayu. Ini api tradisional. Api modern banyak. Tapi keberadaan api itu memang berguna. Untuk apa? Segala yang kita masak harus dengan api. Tidak bisa kalau tidak satu api. Tapi bisakah dibangun masjid ini di atas api? Perkantoran di atas api? TPA, MDA, rumah tafiz, panti asuhan, tidak bisa kita bangun di atas api Pak. Itu harus di atas tanah. Maka iblis itu bahasa awaknya talonsong. Ambo lebih baik dari Adam, ambo dari api, Adam dari tanah. Sampai kini Pak, kesombongan iblis itu para jemaah tidak membuktikan dia terbaik. Di mana sudah tahu? Ada enggak baliho iblis? Ada. Sebab Allah enggak mengizinkannya jadi khalifah. Enggak cie je orang mau cari baliho tepi jalan, enggak ada nani beli dah. Kurang saja. Jadi iblis ini enggak punya peran untuk jadi khalifah yang dipercaya manusia. Maka untuk itu kalau ada anak saya, kemenakan saya yang mencalon jadi legislatif, nanti jadi calon jadi, maka peganglah amanah itu erat-erat dan jangan disalahgunakan. Kenapa? Allah percaya kepada kita jadi khalifah. Jangan dibikin yang macam-macam dengan kepercayaan Allah itu. Akhirnya kita akan jatuh.
Itulah kata Ustaz di ayat yang kedua tadi. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang sombong mendustakan ayat Allah setelah dia dapat sesuatu kenikmatan dan sombong dengan peraturan Allah itu, maka tidak akan dibukakan untuk rohnya pintu langit, terkatung-katung antara langit dan bumi setelah dia mati. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau bisa untuk masuk lubang jarum. Orang tu bisa masuk surga, tapi masuk untuk ke lubang jarum lu kecil. Akhir-akhir oleh kemungkin untuk masuk ke lubang penjahit. Sadang banang, saya kalau lah bula matua pak payah memasukkan. Masa rayuan ke cucu tu kalau ke matua penjahit. Ya kan? Apalagi onta. Begitulah marahnya Allah kepada orang sombong. Dan sombong pertama itu siapa? Iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat memberi hormat kepada Adam, fasajadu illa iblis. Apa sifat iblis itu yang menonjol? Aba wastakbara. Mereka enggan dan sadang padi sesombong pak, tak tahu naik rumah. Lain celi ibu sombong padi agak. Padi amponya mencorongak sekelangit. Kalau padi besi, hanya tunduk ke bawah. Saya tinggi semampai jangkung nang kecil padi ampo. Yo ang tinggi gagah, ambo pendek. Kutiko manyabi, lai disabi orang. Kutiko mairi, lai diri orang. Kutiko mangin, baru tersisih. Nan boneh jatuh kalapik, nanampo tabang keluar. Nasib elok di padi boneh, dibawa badan ke rumah, dimasuk rangkiang. Dalam waktu tertentu dibangkit balik, dibawa badan kailer, dijamu di kakak jauh-jauh jari, diindang ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Lah jadi nasi kamanyo nyawacon orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padi ampo bakaba. Bapa neh baujan dalam sawah de itiak pun badan tak lama. Bab itu muncung itiak ko pakai filter tantu dia nambaisi. De orang kabaladang lado nyobaka lah padi ampo ko samojo jarami de orang. Saat kane baka itulah pantun ndak ada gunanya leh. Akato padi ampo ko lapeh nandari pasa baso anda menyalang simpang canduang kakida kapandakian malang jana jadi padi ampo niat nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Kalau ndak percaya pak tanyalah jo almarhum Zalmon. Dinyo ada lagunya teman Ratu Padi. Jadi iblis itu sifat utamanya sombong. Ya kan? Api paguna untuk memasak, iyo. Api untuk membakar basi de orang apa sudah tu api itulah jadi api lah ding lah aponya lah merah basi dibakar tu kemudian memutih tu ditapo paguna api tu supaya basi bisa jadi pisau, supaya basi bisa jadi badi, supaya basi bisa jadi ladiang, supaya basi bisa jadi kapak. Itu dibakar jo api lupa tu ditokok. Iyo tu. Tapi yang lain-lain tidak bisa dengan api. Saketik api bergejolak pak, tiba telepon. Di mana saja pemadam kebakaran akan datang. Jadi kalau keteknya bisa jadi kawan, bisa untuk memasak. Tapi juga tidak bisa sembarangan. Bisa tidak kira-kira membakar lamang di atas kompor gas? Kan api ya tu. Nah bisa, harus dibuat langgaiannya.
Kemudian di bawah dibakar baru tempurung. Di sandan sini. Walaupun nagari lah maju lah modern, lebih bisa ditukar tabung lamang tu dari Buluh ke Peralon. Mungkin. Alun masak lamang tu lah Peralon tu lah jaya dia api. Jadi api memang paguno. Tapi iblis takabur mengatakan api lebih baik dari tanah. Cangkeh di Solo, Limau Manih di Lintau, Lansik di Sijunjuang, durian di pesisir Jo Kayu Tanam. Di mana ditanam orang? Di atas tanah. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Apakah tidak kamu perhatikan kami turunkan air dari langit? Tanah juga tidak boleh sombong. Suburnya tanah itu karena disiram air. Maka berbuahlah tanaman itu. Sebagian untuk kamu, sebagian binatang ternakmu. Padi, jagung, itu buahnya untuk awak. Gandum, daunnya untuk jawi, untuk kabau, untuk kambing. Sampai kini, alhamdulillah Pak, tidak ada jawi itu minta tukar. Acu itu Allah sayangnya kawak. Dah. Dalam mana dia makan daun jagung. Buahnya lo dia udah lo daunnya baca. Ada jawi seperti itu kawak. Kalau ada panik awaknya tu. Iya kan? Karena apa? Dia tidak punya akal seperti kita. Instingnya tajam. Jawi itu kan tidak berakar Pak. Instingnya tajam. Dia orang awak kan nyoba gunuan untuk melo bajak di sawah. Sajak pagi lah membajak di sawah. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jawi kota gak. Tak jadi lo bajak leh. Nyo instingnya tajam. Mau kata gaang kecil orang nama jah. Nak terang ada orang azan je. Nah, nyo tak berkat tu Pak. Malah didabih orang muazin. Kesambayang waang je orang. Ada yang di malo salat, ada yang jawi waang orang kan. Dia waang orang keluar lalu lapihan dari bajak ko. Ada yang bisa makan rumpui, waang taharah, kemudian bau dua sudah tu salat sudah salat ang minum kopi atau pasang lo dan balik melaki waktu asar. Apa-apa ibu-ibu nan datang subuh kini kok kalai sehat kan? Lain. Akhiro-kiro nan dikece anjawi ke tukang pajak tadi salah atau batu? Kalau ada mengecean salah tu tidak sehat adalah. Kecil orang membaca kok. Sawah seketik le tinggalnya. Tambahnya dia tidak lo salat. Lain sama saja dia mat. Dia nampak pikiran itu Pak. Ya. Kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Karena iblis begitu, kecil Allah kayaknya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau enyah dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di hadapanku di tempat yang sangat baik ini. Cepat keluar, innaka minas saghirin, engkau makhluk terkutuk. Saat itulah iblis diponis menjadi makhluk terkutuk. Kesalahannya cik saja Pak. Ada. Tak mau sujud ke Adam. Itu membanggakan diri. Akhir-akhir masing-masing awak kau Pak. Cokana-kana. Ada tak terpakai awak sifat kau selama kau. Suko membanggakan kau tidak ada. Tak nak lalu dek sas kecil je. Itu contohnya. Itulah meniru iblis. Tidak ada pekerjaan ini yang kita sendiri menyelesaikan.
Ya kan, semuanya para jamaah adalah takdir Allah. Itulah sifat iblis. Satu kali saja berbuat begitu, terusir dari surga. Cuma pertanyaannya, apa kok iblis kok cameh tausir di surga? Ndak, Pak. Bamang kok ndak? Inyolah 6.000 tahun senan. Berapa? Ndak 6 hari, ndak 6 pekan, ndak 6 bulan, lah 6.000 tahun. Jadi iblis itu umurnya sangat panjang. Sampai hari kiamat lo mengkau mati nanti. Jadi si anak minta umur panjangnya, aku lah itu. Akan mengikuti langkah iblis. Umur berkah saya minta. Kece iblis ndak camehnya do Pak. Katanya ke Allah, qala anzirni ila yaumi yub'asun. Berkata dia, ya Allah, panjangkan umur ambo melaki hari kiamat ya. Itu permintaan ambo. Kece Allah, ndak sekadar panjang umur saja dia Allah. Engkau dikasih tempo hidup sampai hari kiamat dengan beberapa fasilitas. Pertama, engkau ndak tua. Yang kedua, engkau ndak pikun. Ketiga, engkau ndak sakit. Ada awak ndak kusuh tu Pak. Lama-lama dari sehat sakit. Ya kan? Dari kuat ingatan jadi lupa ingatan. Ini manusia. Jadi iblis ndak pernah sakit. Kalau bapak dan ibu tidak percaya bahwa iblis itu memang tidak pernah sakit, kalau ada Pak mencari kawan, ya kan, kamu sakit ke rumah sakit, apa bisa saya ke perawat tuh, sebanyak kau orang di kamar siu, ada ndak nan iblis kan? Pasti perawat tuh ndak ada Pak, kau nan dirawat kau orang tuh sudah macam. Nah, jadi iblis ndak pernah sakit, ndak pernah tua, ya kan? Jadi dia bersemangat. Sampai kita sakaratul maut, iblis itu tetap menggoda kita Pak. Jadi hati-hati dengan awaklah ke mati itu Pak. Lebih itu tuh. Hanya goda aja tuh. Supaya jangan membaca la ilaha illallah. Ya kan? Tapi kalau kita awasi semenjak sekarang, andaikan tidak ada orang yang mengelilingi kita ketika kita akan mati itu, tidak ada orang yang akan menuntunkan la ilaha illallah, tapi kita usahawan saja kini, dan itu akan ringan lidah kita. Allah mengatakan begitu, yusabbitullah, ditatapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari kehidupan dunia sampai akhirat. Tapi sejak kini dilatih. Kalau apa nala umur 70 aku main domino jo. Itu nang katakan ada Pak kematin dia. Membaca Quran lawak lain. Iya kan? Indah apal 30 juz 30 segitu sawat. Ambo saja pensiun Pak, sore Amma tu banyak ambo apal. Ambo yakin tak mungkin kita meletakkan batu tu, subhanallah. Paling-paling galak kadang-kadang tu sorak. Ya kan? Alun bisa melawan lele. Ya kan? Iko rajo domino kok sampai mati jadi rajo. Ya kan? Ini. Aduh cile nan ingin ambo sampai lain apa ada Pak? Orang Batak nan Batak karo tu ke utara kan tak ada agama Islam tu. Nyomota sama inyo piterang ada ambo. Ya kan? Saya heran orang Sumatera Barat ini. Katanya banyak beragama Islam, anjing itu najis, tapi di palunya dia teoto. Heran. Kalau kita kan anjing tu didabi aja, tu digulai. Ada kita memalu anjing itu.
Kira-kira kan ya tuh. Kalau awak dari Indaruang ke Pai ke Suli Aye kan ke Solo lalu Pak. Bisa lalu ke Tanjung Malik, bisa lalu ke Sudut pesantren Gontor tuh. Ya kan? Nah. Jadi ada orang gaek dulu. Nyata gak deke SPBU Indaruang tuh. Kama Pak? Ambo ke Pai ke ladang padi. Ndak mungkin ke Pak. Jalan longsor. Jadi oto dari Solo, nah ada oto dari Siko, nak bisa kate, ya kan? Apa kape kema ke ladang padi? Nah, sebentar lalu oplet merah. Abian bos stop Pak, numpang saya Pak. Ya tanyong ke sopir kau kema Pak, ke ladang padi je. Kicik sopir tu. Untuk mana Pak kau cik boleh aja. Lama anjing awak Pak kau ke dalam motor tu, ndak jadinya naik. Banyak naik Pak, anjing sisinya je. Padahal ada orang ya tu. Ambo nantakui orang modeko koi. Nyo agamonyo Islam pindah perhitungan ada untuk najis kau dah. Nyo sapuran tahu saya. Nambedo kok menyala ke mati. Iya kan? Iya tak ada. Alah. Iblis satu sekali saja sombong terusir. Ikan Mbak kece Kiai Haji Zainuddin Namzed rahimahullah, beliau kala meninggal, ya kan? Kaum muslimin Nabi Adam badoso tausiah dari surga. Nah, awak banyak dosa tapi ingin masuk surga. Bapak ini. Ikan tahu lihat. Itu kecil Kiai Haji Zainuddin. Tapi Allah akan mengampunkan kita kalau kita hijrah dari kerajo-kerajo nan tak pantas tu jomu awak lah. Hijrah awak kena nelo tu minta ampun. Dia ke ampun ya Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah apa Pak? Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah. Fahisyah tu Pak lah segala dosanya gue. Pazina, LGBT, palayan bini orang. Nah ada dosa kadang nantaknya gue lah dok. Minuman kare. Tapi suatu saat dapat aka tumbuh pikiran surui pengana kena nelok jalan salangkah balik surui sasek di ujung jalan babaliknya ke pangkah jalan fastaghfaru li dzunubihim, dia sadar kemudian minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampunkan kalau dia tidak melakukan itu lagi setelah dia minta ampun. Ya kan? Bahkan apa kata Allah? Mereka itu akan diampunkan dosanya. Bagi mereka adalah tempatnya surga. Dan itu untuk orang yang mengerjakan yang baik-baik. Jadi orang masuk surga itu bukan orang taat saja ketek siapa? Jadi pareman gadang awak dulu tapi sawana tobat diisi jo amal saleh, kemudian kita mati dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang takwa. Jadi dari hijrah ke hijrah kau Pak bertambah elok perangai awak anda. Sudah tua kecil iblis ke Allah lah. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mencap ambo makhluk sasek ya Allah, maka seluruh anak Adam sajak dari presiden sampai ke RT
dari ketua Bamus sampai ketua LPM, dari ustadz sampai kiai, kamu saksikan dari jalan engkau dengan cara saya, dan tidak akan berapa yang akan mengikuti jalan yang lurus. Iya tidak? Banyak Pak. Kiai adonan jadi saksi Pak, lebih-lebih lah dapat jabatan. Tak takana bahasanya kiai, nyom amin saya. Saja nanti jadi ndak ada tersinggung oleh dong mengenai agama dan di orang. Ya kan? Begitu bapak-bapak. Oh pihak datuk alim ulama niniak mama kadisase ende iblis je caronyo. Maka kita harus berhati-hati. Nyo tanya dia Allah, kok iyo engkau mampu menyaksikan dari mana engkau datang? Dari mana posisi engkau menggadu orang tu ke Allah? Ya kan? Apa kata iblis menjawab? Rupanya lainnya tarangan Pak. Hati-hati selawat. Summa la atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datang dari depan. Dari depan itu apa? Dunia ini semakin hari Pak, semakin memukau dalam pandangan mata manusia. Coba calik Jepang dahulu atau Apanza kan Apanza pelos, Apanza itu akhirnya juga dua oleh pelos dia Apanza aja. Bagi orang nang gilo dunia Pak, autonya 4 tahun baru 3 tahun hanya jual untuk DP. Hanya utang lah baru boleh. Sampai mati maka riba deh. Begitu Pak. Begitu iblis memandang dunia itu indah. Itu saya datang dari depan itu dunia Pak. Wa min khalfihim, dan saya dorong dari belakang. Biasalah. Wa min khalfihim wa an aimanihim, aku dari tubuh hawa, dari kanan. Apa yang dari kanan tuh? Hawa bapantang kelintasan. Wa an syama'ilihim, dari kiri nafsu bapantang karandahan. Dan dalam diri awak dua, hawa pantang kelintasan disuuk, nafsu pantang karandahan dikidah. Ya kan? Dunia semakin indah, iblis mendorong di belakang. Illa min ibadakal mukhlasin, kecuali yang tidak bisa saya sesatkan itu hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi sadonyo kita ikhlas lah Pak. Jadi ketua asas ikhlas, mengurus terapel serupa si Fauzan ikhlas. Jadi ustaz serupa ambo harus ikhlas. Jangan ditanyaan kok ambo diundang mengaji kesinan baram pelopnya aja. Itu ndak ikhlas ustaz itu kalau lewat tarif tuh. Tapi kok nyuagia banyak, alhamdulillah. Tapi jangan ditatapan. Ya kan? Kalau ndak ikhlas kita beramal Pak, saja nang kita resek samo jo patuang ndak bangok, patuang karancak-rancak Pak, tapi ndak bangok agunonya. Ambo tahun barat wah, ada pesawat Garuda ketek tahun 90 atau 80-an jo baru. Diundang dek PKDP Periaman kemari. Lama Pak. Jadi jo pesawat Garuda ketek tu boleh hamba membawa ibu Pak, boleh bawa ibu Pak. Bawa. Rup nan terkenal sari itu siko pasar bawah. Pasar bawah. Kini itulah tinggal dek na lain kan. Di bawah lambo raun kesinan. Nampak dek ibu baju muslim bapasangan kapatuang. Jadi di orang menjual baju kok Pak supaya tertarik orang membeli nyo pasang kapatuang. Ndak itu sampai gini. Bama ko kapatuang nyo pasangan baju tu, patuang ko badannya atletis Pak. Jadi anaknya pakai rancak. Kalau awak nalawannya Sultan Seripado tinggi paru dari dado. Dia XL di bawah 3L. Ini Pak. Kuindak mengalantu badan. Ayo kan? Jadi nampaklah de ibu patuang cewek baju muslim pakai jilbab. Karena hati dengan baju kau dah rancak dah beli ya dah.
Jambali lo lemah si koma. Baju ko dari awu kuniang mah bicayola aja. Ya nang katoinyo ba kembali dia awu kuniang piawak je pesawat. Dek lekannya hatinya nyowali baju. Tiba dia mau manis di rumahnya pakai. Dah, dia serencak tadi dah aja. Langsung nyoba pici yang galak dah. Maka serencak patuang tu awak gapuk singkik lah tu. Akhirnya pertanyaan nambah ke ibu-ibu apa-apa. Patuang nan dipakai rancak-rancak tu memakai baju muslim padusi ke rancak dipandang mata. Amu anda ibu mambiak ke bini anak ibu. Kanyo pangan kaki kareh lutui kareh batih kareh tangan kareh memasak tak pandai. Jadi beramal tidak ikhlas sama jo patuang tak bangok, nak ada artinya. Dan kalau kita tidak ikhlas, kita pasti boleh deib. Kalau kita ikhlas, iblis itu yang mengatakan, saya tidak akan mampu menghancurkan hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi ibu-ibu mau urus suami ikhlas ya bu? Ambo tunjuk aliamu ibu. Ibu pernah tak mandangan nama istri Fir'aun? Siapa nama bininya? Aisyah. Itu diambil dari organisasi Muhammadiyah gini. Karena apa? Karena mumpuninya ibu itu mengurus rumah tangganya walaupun suaminya kafir. Walaupun suaminya mengatakan dirinya Tuhan. Tapi untuk rumah tangga lahir batin dia tidak pernah menyia-nyiakan suaminya ini. Kalau kamu masak ibu Aisyah tu pagi ibu nyotanyo Firaun dulu. Dafir. Nang kalamak samba dafir. Ibu leceh itu ke suami ibu. Tak cayo dan. Akapi suaminya tu mah. Kawannya urawa amenua pagi ko bu aca lihat selar batu doang tu. Banyak nak tanya dah mabarana udah magi